tentang kewaspadaan terhadap kekerasan pada anak. Ya, ini yang sebelumnya Bu Guru dapat waktu dipelajari di ya. Apa yang harus dipahami tentang perlindungan anak? Nah, perhatikan semuanya ke depan. Menurut thefreedictionary.com, kekerasan pada anak adalah tindakan kasar atau kekerasan secara fisik, seksual, emosional, dan atau penelantaraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan. Ya, menurut Brouwer, kekerasan pada anak adalah tindakan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun secara emosional. Nah, perhatikan gambar di depan. Perasaan anak. Apa yang kalian lihat? Bagaimana perasaan anak terhadap gambar yang ada di depan? Gimana? Jawab. Gimana perasaannya? Mukanya bagaimana? Sedih, cemberut, ya. Nah, di sini ada jenis-jenis kekerasan yang umum terjadi pada anak. Pertama, ada apa? Kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan emosional. Yang ketiga, penelantaran anak. Dan yang keempat, kekerasan seksual pada anak. Ya, nah berikut kekerasan fisik ya, yang dilakukan pada badan anak. Contohnya apa? Nah, sengaja menimbulkan luka, lebam, sakit, ketakutan, dan lain-lain. Contohnya seperti memukul, menjewer, mencubit, menampar. Itu termasuk kekerasan fisik ya, anak-anak. Nah, berikutnya ada kekerasan emosional. Apa itu? Bentuk kekerasan pada anak baik menggunakan kata-kata ya yang melukai perasaan anak. Nah, contohnya apa? Meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Itu termasuk kekerasan emosional. Nah, jarang melakukan kontak fisik juga bisa. Ya, termasuk kekerasan emosional pada anak. Kalian udah sering dipeluk sama orang tuanya? Setiap hari ya. Nah, ini ada penelantaraan anak. Apa? Contohnya, bentuk kekerasan pada anak, di mana orang dewasa mengabaikan atau tidak memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian ya. Misalnya makanan, apa lagi? Pakaian, apa lagi di situ? Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Nah, kekerasan seksual anak, di mana anak diekspos pada situasi seksual atau materi yang melecehkan secara seksual, baik menyentuh secara langsung maupun saya disentuh sama orang yang tidak dikenal. Itu termasuk kekerasan seksual. Misalnya bentuk kekerasan seksual, misalnya mengejek pertumbuhan badan, misalnya kamu pendek, kamu gendut. Itu namanya bentuk kekerasan seksual. Misalnya mengejek payudara anak, tidak sesuai dengan ukuran payudara anak seterusnya. Ya, itu contoh gambarnya seperti itu, bentuk kekerasan seksual. Ya, banyak lagi, ada yang dipaksa membuka pakaian, dipaksa melihat atau menyentuh bagian tubuh orang lain. Ya, diraba-raba. Hati-hati makanya kalian ya sama orang yang tidak dikenal. Apa yang harus dilakukan agar anak paham perlindungan diri dari kekerasan seksual? Ayo, siapa bisa? Apa yang harus dilakukan? Nggak tahu? Nah, yang pertama ada body boundary.
Yang keempat body safety, dan yang kelima safety network. Ya, safety network itu jaringan keamanan ya. Yang pertama body boundaries, itu batasan atau aturan yang ditetapkan oleh seseorang mengenai apa saja sentuhan yang dapat diterima dan tidak diterima oleh tubuhnya, termasuk siapa yang boleh menyentuh dan siapa yang tidak boleh. Ya, intinya ada batasan tubuh kita yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Ya. Kemudian respect, artinya memahami keinginan orang lain dan kita peduli terhadap orang tersebut menghargai keinginannya. Ya. Consent, memberikan izin atau setuju akan tindakan orang lain terhadap kita. Kita harus minta izin dulu sama orang lain. Ya, kalau diberikan izin baru boleh. Kalau tidak boleh dipaksa. Nah, safety network itu kelompok orang dewasa yang dipercaya, peduli, melindungi dan menyayangi kita. Misalnya siapa yang pertama? Ada orang tua, guru, nenek, tante, sepupu, banyak. Misalnya siapa lagi? Ada paman, ada kakek yang menurut kalian aman. Paham? Nah, body safety ya. Sentuhan aman. Sentuhan aman adalah sentuhan yang membuat kita merasa aman, nyaman, bahagia dan sehat. Ya, bagian mana aja yang boleh disentuh. Dan sentuhan tak aman itu sentuhan yang membuat kita merasa tidak nyaman, kotor, sakit, malu dan takut. Ya, ada sentuhan tidak aman. Misalnya di raba sama orang tidak dikenal. Kalian nyaman tidak? Nah, di sini Bu Guru ada lagu ya. Ya, bisa kita nyanyi sama-sama? Bisa. Ayo coba berdiri dulu semuanya. Terus bentar cari musiknya. Sama ya. 1, 2, 3. Kalau ada yang mau sentuh sembarangan, sentuhan tak aman membuat timbul ketakutan. Katakan tidak, katakan tidak. Tubuh ini hanya milikku seutuhnya. Katakan tidak. Tidak, tubuh ini akan selalu kujaga. Kalau ada yang maksa sentuh sembarangan, mulut, dada, perut, selangkangan dan pantat, katakan tidak, katakan tidak. Teriak minta tolong lari laporkan. Katakan tidak, katakan tidak. Kami butuh kasih sayang perlindungan. Ya, itulah lagunya. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang. Ayo tepuk tangan dulu. Sekarang Bu Guru minta 3 anak ke depan. Siapa mau? Oke, Kanza, Dea, cowok, Demas. Ayo Demas ke depan. Nggak apa-apa. Oke, Praco, boleh. Siapa mau? Praco, ya sini Praco ke depan. Ayo sini 3 anak ya. Bisa loh sana. Bawa itu tangannya. Ya, sekarang kita mau belajar. Sekarang kita mau belajar. Nah, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh? Masih ingat?
Masih, yang semangat. Masih. Sekarang di sini Kak di tengah. Ya, agak sini dikit ya. Sekarang Bu Guru mau tanya, bagian mana yang tidak boleh disentuh? Tunjuk itu pakai tangannya. Bagian tubuh Racu mana yang tidak boleh disentuh? Nah, Racu diam. Tunjuk pakai tangan. Tunjuk pakai tangannya. Tunjuk pakai tangan ini. Oke, apa yang mulut benar? Benar. Habis mulut apa? Ya, dada benar? Habis dada? Perut benar?